Selamat pagi, selamat mengawali hari ini, hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga hari ini kita semua sehat dengan awal hari yang penuh dengan syukur. Semoga kita semua juga bersyukur karena hari ini masih diberikan hidup, masih boleh bernafas, masih boleh beraktivitas dan melakukan berbagai macam kegiatan di pagi hari ini, dan juga masih bisa berkarya dan juga bekerja memberikan diri kita pada pelayanan dan juga perjumpaan dengan banyak orang. Hari ini gereja di tanggal 4 Agustus 2022 memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam sekaligus juga menjadi pelindung para imam. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam bacaan Injil hari ini kita semua diajak untuk menjawab sebuah pertanyaan, siapakah Tuhan itu bagi diri kita masing-masing. Di dalam bacaan Injil ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tetapi itu adalah jawaban yang berasal dari kata orang. Kata orang, kamu adalah ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi jawaban Tuhan atau jawaban itu ternyata tidak membuat Tuhan merasa puas. Tuhan pingin supaya para murid menjawab dari pendapat dirinya sendiri tentang siapakah dia. Dan tentunya ini berhubungan dengan bagaimana para murid menemukan dan juga berjumpa dengan Tuhan sendiri. Apa yang mereka alami lalu menjadi sesuatu yang mereka simpan, mereka pahami tentang siapa itu Tuhan. Kita pun pasti pernah punya pengalaman spesial yang membuat kita lalu mulai mengartikan dan menjawab siapa Tuhan bagi diri kita sendiri. Mungkin ada yang mengatakan Tuhan adalah guru yang baik.
Karena kita mungkin menemukan kebaikan itu pada sosok guru yang mencintai kita, memberikan bimbingan, menuntun, menjadi tempat yang nyaman untuk kita datang dan lain sebagainya. Atau bagi orang yang merasa pernah disembuhkan, siapakah aku ini? Lalu dia mengatakan, engkau adalah dokter, engkau adalah tabib yang luar biasa yang memberikan kesembuhan. Karena punya pengalaman disembuhkan, punya pengalaman sembuh dari sakit, diselamatkan, maka Tuhan yang baik itu seperti seorang dokter. Atau Tuhan adalah orang yang baik seperti Bapak, Ibu, dan lain sebagainya. Saudari-saudara sekalian, semoga kita di dalam semua pengalaman hidup kita pun bisa menjawab di saat kita ditanyai siapa Tuhan bagi diri kita. Dan semoga pengenalan jawaban itu membuat kita semakin sadar, membawa diri kita pada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan yang selalu hadir di dalam setiap langkah hidup kita. Di saat kita mengenal Tuhan, Tuhan pun akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Sama seperti Petrus, di saat ia mengenal Tuhan, dia menjawab siapa Tuhan itu, lalu dia mendapatkan berkat, mendapatkan kesempatan untuk menjadi batu karang, menjadi landasan bagi berdirinya gereja. Semoga kita semua semakin mengenal Tuhan, semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, perjumpaan kita setiap hari dengan Tuhan, Sang Pemberi rahmat dan berkat kepada kita semua. Selamat pagi, semanggi, semangat pagi hari ini.